Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga Anda semuanya dalam kesehatan yang fit, dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan lanjutkan untuk sub mata kuliah selanjutnya, yaitu tentang strategi unit bisnis strategi fungsional yang pada sesi sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu strategi korporat, apa itu strategi unit bisnis. Nah, pada sesi ini kita akan bahas apa itu yang disebut dengan strategi unit fungsional. Mari kita ulang biar tidak lupa ya. Di dalam manajemen terdapat 3 level. Level pertama adalah top management, level kedua adalah middle management, yang ketiga yang paling bawah dan porsinya paling banyak dalam sebuah gambar piramida, maka yang paling banyak adalah yang paling berada di posisi fungsional atau yang di posisi karyawan, dia paling banyak. Sedangkan yang paling sedikit unit atau orangnya adalah di top manajemen, hanya beberapa orang, 1 atau 2 orang. Sedangkan di middle paling ada 4 atau 5 orang, dan yang di lower mungkin bisa sampai 100 atau 200 orang. Nah, pada pertemuan dan video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di setiap level of management terdapat strategi ya. Yang pertama, top management ada strateginya, strategi korporasi. Yang di middle ada namanya strategi unit bisnis. Sedangkan yang paling bawah adalah strategi fungsional. Nah, pada kesempatan ini maka saya akan jelaskan yaitu strategi yang fungsional. Nah, seluruh pengusaha dan karyawan itu sebenarnya memiliki perbedaan perbedaan tujuan sebenarnya. Pengusaha itu pengennya ke kiri, sementara karyawan itu ingin ke kanan. Jadi pengusaha itu sebenarnya pengennya karyawan itu mengikuti pengusaha, bukan sebaliknya ya. Karyawan mengajak atau mengarahkan si pengusaha akan mengikuti keinginan karyawan, itu tidak akan mungkin terjadi sulit terjadi, karena pengusaha lah yang mempunyai hak untuk mengatur dan memerintahkan dan mendireksi bawahannya, khususnya adalah karyawan. Jadi pengusaha itu memiliki tujuannya adalah bagaimana usahanya dapat sukses, berkembang, mendapatkan laba yang banyak, cabangnya di mana-mana. Bagaimana caranya agar tujuan dari pengusaha itu bisa berjalan? Maka dibutuhkan orang lain untuk menyampaikan atau menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Maka dibutuhkanlah disebut dengan staffing atau karyawan. Kalau di level of management disebut dengan strategi fungsional. Sifatnya adalah mensupport setiap strategi yang telah dibuat oleh strategi unit bisnis. Sedangkan strategi unit bisnis mensupport seluruh keputusan strategik yang ada di top manajemen. Jadi konsepnya adalah top and bottom and top dari atas ke bawah dari bawah ke atas. Nggak boleh macet Semua harus sinkronisasi dan kolaborasi yang baik antara atasan dan bawahan. Jadi tanpa kolaborasi yang baik tanpa hubungan yang baik dan komunikasi yang baik, maka antara karyawan dan pengusaha, antara manajer dengan pimpinan itu tidak sama nanti tujuannya Tapi ketika seluruhnya berkomitmen untuk mencapai tujuan secara bersama-sama, untuk mencapai suatu tujuan dengan menggerakkan sumber daya, dengan menggerakkan mesin, dengan menggunakan peralatan, dengan menggerakkan people atau manusia, keahlian dan sebagainya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, ini mungkin sudah tidak biasa gambar ini selalu muncul dan saya rasa ini sudah
sangat paham ya. Di korporat ada 3 strategi, ada pertumbuhan, ada stabilisasi, dan penciutan. Sedangkan di level bisnis juga ada beberapa strategi, ada 3. Pertama, cost leadership, diferensiasi, dan fokus ya. Nah, untuk video kali ini kita hanya fokus kepada level fungsional ya, yang sifatnya keputusan strateginya hanya di level paling bawah ya, yang tingkatan yang paling bawah, yang hanya menjalankan operasional dari strategi-strategi yang ada di fungsional saja. Dia tidak bisa mempengaruhi strategi yang di atas dan di atas lagi ya, karena ini hanya sifatnya pada middle buat strategi ya, middle buat strategi fokus, diferensiasi atau fokus diferensiasi atau cost leadership. Nah, untuk itu bagaimana itu bisa terwujud strategi yang ada di middle, maka disupport dengan level of functional ya, yang terdiri dari ada 5 strategi yang kita akan bahas. Dari setiap ini akan dijelaskan satu persatu ya. Silahkan disimak. Ada 5 ya. Pertama adalah di fungsional, strateginya yaitu strategi marketing atau disebut dengan pemasaran strategik, yang ada mata kuliahnya di semester 6 ya. Di semester 6 ada mata kuliah, atau di semester 4 ya, ada mata kuliah yang khusus hanya membahas pemasaran, khususnya di bidang strategi. Ada yang namanya strategi operasional ya, berkaitan dengan bagaimana proses dari input, proses, dan output ya. Terus ada juga strategi Human Resource Development atau SDM ya. Bagi yang sudah mengambil mata kuliah SDM, saya rasa ini sudah sangat paham ya, tahapan atau fungsi dari sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen sampai pemutusan hubungan pekerjaan. Ada yang TI ya, atau teknologi informasi, atau disingkat menjadi teknologi strategi teknologi. Sebenarnya ini adalah TI ya, sistem informasi, yang sangat penting ya untuk kemajuan bisnis tersebut. Karena keputusan, seperti saya sampaikan di beberapa pertemuan, beberapa video sebelumnya, bahwa keputusan itu syaratnya harus ada informasi ya. Tanpa ada informasi, maka itu adalah keputusan strategi yang salah ya. Kenapa Rusia berani menyerang Ukraina? Karena Rusia yakin bahwa dia memiliki data kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Ukraina, sehingga si Rusia berani melakukan invasi kepada Ukraina. Bayangkan jika seandainya data yang didapatkan oleh Rusia itu terbatas ya, maka dampaknya adalah keputusan strategi untuk invasi malah akan menyerang balik terhadap Rusia ya. Tapi selama ini sehingga 13 hari atau 14 hari pertempuran masih oke ya. Strategi terus dilakukan oleh Rusia, sedangkan sifat dari Ukraina adalah defensif atau bertahan ya. Tidak ada melakukan counter attack atau penyerangan yang seperti yang dilakukan oleh. Jadi secara tidak langsung Rusia berhasil mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya ya. Jadi syaratnya adalah harus tahu informasi ya. Tanpa tahu informasi maka percuma kita buat strategi. Oke ya, ada 5 strategi di fungsional. Ada strategi pemasaran, strategi operasional, human resource development, teknologi, dan yang kelima adalah kita butuh juga research and development. Tanpa riset dan development maka akan sulit kita akan mendapatkan inovasi produk yang menarik, yang mampu diterima oleh pasar dan sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Nah, ini ada lingkup pembahasan untuk strategi fungsional, bisa Anda lihat di slide ini ya, bahwa di strategi pemasaran, tujuan dan isu-isu yang dibahas adalah untuk meningkatkan
kinerja melalui penggunaan sub strategi ya. Jadi ada beberapa sub strategi yang bisa digunakan di strategi pemasaran. Nah, biasa disebut dengan SPT ya. Bagi yang sudah belajar marketing mungkin ini sudah biasa menggunakan SPT. Pertama adalah segmentasi. Jadi kita butuh melakukan segmentasi dan strategi pemasaran. Kita juga membutuhkan positioning yang bagus ya di perusahaan. Terus kita juga harus menentukan targeting yang tepat ya. Tanpa target yang tepat maka akan sulit untuk menembus pasar. Terus juga bisa melakukan peningkatan layanan penjual. Jadi pasca beli atau after selling itu juga penting, salah satu strategi pemasaran juga. Jika tidak ada after sellingnya maka akan sulit nanti ya, jadi pertimbangan konsumen. Misalnya kita beli handphone tapi bengkel resminya atau servis resminya tidak ada ya, maka ketika kita mau jual lagi pasti harganya akan turun, dan ketika kita membutuhkan spare part dari produk tersebut maka akan sulit untuk didapatkan dan butuh waktu yang cukup lama. Terus bisa juga menggunakan strategi rancangan penyerahan khusus dan pengembangan segmen pasar baru dan sebagainya. Jadi banyak ya strategi-strategi di pemasaran yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan strategi yang ada di fungsional. Intinya di pemasaran kita harus memahami tentang 4P ya. Bauran pemasaran yang terdiri produk, harga, promosi, dan tempat ya. Dan juga ditambah kita harus memahami tentang segmentasi, positioning, targeting ya. Itu yang paham orang marketing ya, yang ambil konsentrasi marketing. Tapi di sini sebagai pengetahuan saja. Sedangkan di operasi ada isu-isu yang akan dibahas, yaitu meningkatkan kerja operasi melalui penggunaan sub strategi seperti program pengurangan biaya ya, bagaimana mengefisiensikan biaya produksi ya, dan mengefektifkan waktu produksi. Karena semakin lama dan semakin mahal biaya produksi maka akan mengurangi keuntungan dari penjualan produk tersebut. Bisa juga melakukan pengurangan karyawan atau buruh. Nah, ini sudah dilakukan oleh sebagian perusahaan. Mereka mengganti kemampuan manusia melalui teknologi ya, seperti robot. Nah, seluruh pembuatannya itu dilakukan oleh robot. Dan itu sudah terjadi sekarang ya. Dan tidak mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi di masa yang akan datang, bahwa teknologi akan menggantikan seluruh pekerjaan manusia. Dampaknya adalah perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari pengurangan karyawan tersebut 40-30% keuntungan dibandingkan dia menggunakan manusia. Seperti sekarang ya, khususnya teller. Nah, teller itu mungkin tidak akan digunakan lagi karena sudah digantikan dengan ATM, automatic teller machine. Bisa juga digunakan dengan e-banking ya, electronic banking dari setiap bank. Nah, itu dampak dari pengembangan teknologi dan dampaknya akan terjadi pengurangan karyawan. Dan di pemerintah juga ada diisukan bahwa rekrutan PNS mungkin akan mengalami penurunan karena kebanyakan sistem administrasi yang ada di pemerintahan akan diubah menjadi digital. Nah, jika itu terjadi maka semuanya akan digantikan oleh komputer dan handphone ya. Contoh, kalau Anda bikin paspor, nah sekarang bikin paspor tidak ada lagi yang manual ya, sedikit saja, mungkin hanya 30% yang manual. Sisanya sudah dilakukan secara online ya. Tapi tes pengecekan tetap digunakan manusia. Tapi pendaftaran seluruhnya tidak perlu lagi cukup pelanggan atau cukup masyarakat saja yang mengisi dan menginput data-datanya lalu diproses oleh sistem. Ya, jadi salah satunya itu ya, bisa menggunakan pengembangan berkelanjutan atau pengurangan kembali atau waste duration, pengurangan siklus waktu kerja dan macam-macamnya. Jadi macam-macam strategi yang bisa digunakan untuk operasional. Tujuannya adalah hanya dua ya, efisien
di bidang biaya, efektif di bidang waktu. Nah, semakin efisien biaya produksinya, semakin efektif waktunya, maka itu akan membuat organisasi itu atau pabrik itu akan semakin sukses. Yang berikutnya, isu tentang strategi sumber daya manusia ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional melalui penggunaan substrategi. Seperti ada yang orang SDM yang paham ini ya, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kinerja dari karyawan. Pertama, bisa menggunakan yang disebut dengan motivasi ya, multitasking, perencanaan jalur karir karyawan, peningkatan pendidikan ya, pengembangan keterampilan, dan peningkatan partisipasi. Masih banyak ya. Tujuannya adalah bagaimana karyawan itu mau bekerja dan mengeluarkan seluruh keahliannya untuk perusahaan. Oke, yang keempat sudah saya singgung tadi ya, teknologi ya. Jadi teknologi ini tujuannya sama ya, untuk meningkatkan kinerja operasional, marketing, SDM, semuanya sekarang membutuhkan teknologi informasi ya. Jadi strategi pengembangan teknologi dari internal ya, in-house development, memperoleh tenaga baru, equipment, dan menggunakan peralatan teknologi mesin komputer. Jadi sekarang semua sudah komputerisasi dan internet information ya. Jadi bisa secara online informasi yang akan kita dapatkan, dan keputusan juga bisa lebih cepat ya, tidak butuh waktu yang lama akibat dari keterlambatan informasi. Sekarang tidak ya, sekarang bisa secara online. Nah, itulah yang saya singgung tadi, isu bahwa ke depan mungkin peran manusia akan digantikan oleh teknologi. Suka tidak suka ya, kita harus berinovasi ya dengan teknologi. Tapi manusia tetap dibutuhkan ya. Walaupun nanti teknologi berhasil menguasai kita, tapi kita tetap dibutuhkan ya untuk pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Karena yang membutuhkan, yang menciptakan ide dan kreasi dan inovasi itu tidak bisa teknologi. Teknologi sifatnya hanya membantu proses kerja ya, bukan menciptakan ide atau inovasi baru. Yang bisa menciptakan ide dan inovasi itu hanya manusia ya, karena dia memiliki akal dan pikiran, sedangkan teknologi tidak memiliki akal dan pikiran. Tapi teknologi adalah hasil dari pemikiran dan ide yang dibuat oleh manusia. Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah strategi pengembangan. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja operasi melalui penggunaan beberapa strategi seperti perbandingan kompetitif, pengembangan produk baru, dan analisis produk, subsidi, dan peningkatan mutu produk ya. Jadi untuk meningkatkan mutu produk, untuk mengetahui kualitas pelayanan, untuk mengetahui tingkat kepuasan, untuk melihat bahwa produk ini diterima pasar atau tidak, kira-kira apa yang harus dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, disinilah divisi yang memikirkan ya, yang memikirkan tentang riset dan pengembangan. Produk-produk yang ada sekarang ini seperti motor ya, melakukan inovasi setiap tahunnya yang disebut dengan facelift. Nah, itu sebenarnya hasil dari riset dan pengembangan. Ada lagi yang namanya handphone facelift ya. Jadi iPhone 12, tahun depan keluar lagi iPhone 13. Jadi setiap tahun perusahaan harus mengeluarkan facelift baru sebagai bentuk inovasi ya. Tujuannya produk-produk yang sekarang ada di dunia ini adalah hasil dari keinginan dan kebutuhan manusia, hasil survei kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia inginnya seperti ini, maka perusahaan yang buat. Manusia membutuhkan seperti ini, maka perusahaan atau produsen yang membuat. Lalu kita nikmati apakah cocok antara keinginan dengan penciptaan produk dari perusahaan. Jika itu cocok, sesuai, maka terjadilah transaksi pembelian ya, maka terjadilah proses konsumsi produk. Jika tidak cocok, maka ya tidak ketemu ya, maka konsumen tidak mengkonsumsi produk tersebut, produsen pun tidak mendapatkan keuntungan ya dari proses jual beli produk tersebut. Nah, itu ya, jadi ada 5 yang secara isu-isu yang sering dibahas.
Nah, untuk secara detailnya kita akan bisa baca di sini ada STP ya, ada segmentation, targeting, dan positioning. Jadi perumusan strategi pemasaran dilakukan setelah memahami kebutuhan, keinginan, permintaan pasar. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ketika sebelum menciptakan sebuah produk, maka dibutuhkan yang namanya survei tentang kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Jika sudah dilakukan dan kita sudah mendapatkan kebutuhan dan keinginan konsumen, barulah kita bisa memulai untuk membuat produk yang diinginkan oleh konsumen. Men punya pilihan ya. Jadi teori tentang bahwa konsumen itu adalah raja tidak bisa terelakkan hingga saat sekarang ya. Nah, ini adalah proses segmentasi pasar, adalah mengidentifikasi pasar, pengembangan profit segmen, terus penyasaran pasar targeting ya, buat ukuran daya tarik dan pilihan segmen. Terus di positioning, membuat positioning untuk segmen pemasaran, membuat bauran pemasaran untuk segmen sasaran. Nah, ini bisa Anda pelajari nanti secara detail ya. Biasanya ini di pemasaran kita jelaskan secara detail bagian-bagian segmentasi pasar ya. Tapi secara umum segmentasi pasar adalah proses identifikasi kelompok-kelompok pembeli yang mungkin membutuhkan dan bauran pasar tertentu sekaligus memiliki kemampuan membelinya ya. Jadi kita perlu menganalisis terlebih dahulu apakah ketika kita memancing di kolam tersebut umpan yang kita berikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari ikan yang ada di kolam. Jika saja kita melempar umpan yang tidak disukai oleh ikan yang ada di kolam tersebut, maka sulit ya kita akan mendapatkan ikan yang ada di kolam tersebut. Jika umpan yang kita berikan adalah yang disukai, yang diinginkan oleh konsumen, maka kemungkinan kita untuk mendapatkan ikan besar. Nah, begitu juga dengan segmentasi. Jika sudah cocok umpan yang kita berikan, maka insya Allah ya produk yang kita tawarkan akan diterima oleh pasar. Nah, ini silakan dibaca saja ya. Ada yang berbentuk geografis, demografis, psikografis, dan keperlakuan. Nah, ini disebut dengan segmentasi berdasarkan 4 item ya. Sedangkan positioning adalah ya penentuan brand khususnya pada image ya. Pada image dari produk tersebut atau merek tersebut ya. Biasanya seperti itu. Seperti kita bilang sering ya kita dengar bahwa kalau mau keren handphonenya beli iPhone ya. Pasti keren ya. Walaupun orangnya nggak keren tapi menggunakan iPhone pasti keren. Atau ketika Anda nggak keren ya, tapi ketika Anda memakai mobil Mercy pasti Anda dibilang keren ya. Atau menggunakan Lexus pasti Anda keren walaupun Anda nggak keren. Jadi itu positioning yang menyatakan menggambarkan produk itu bahwa produk itu hebat atau tidak ya. Oke. Sedangkan untuk variabel komponen bauran pemasaran ini penting juga. Nah, ini dibahas juga di pemasaran ya secara lebih detail. Bagi orang pemasaran ini sudah sangat jelas ya. Ada 4P, ada produk, tempat, promosi, dan harga. Nanti Anda baca saja bagaimana konsep ya. Ini sebenarnya strategi juga ya. Strategi kualitas, fitur, gaya, merek, pengemasan, dan sebagainya. Nah, jadi pentingnya mengidentifikasi keunggulan bersaing di dalam strategi fungsional ya atau fungsi strategi. Jadi identifikasi yang tepat ya maka akan mampu dikomunikasikan posisinya yang dipilih. Jika keunggulan bersaing tidak dikomunikasikan, maka orang tidak tahu ya. Jadi keunggulan bersaing itu adalah kelebihan-kelebihan yang kita miliki yang orang lain tidak miliki dan itu mampu dikomunikasikan kepada konsumen atau masyarakat, maka disebut bisa berhasil ya. Nah, ini adalah strategi yang bisa dilakukan untuk pemasaran masih ya.
Nah, untuk strategi operasi bisa digunakan ada beberapa ya. Biasanya bisa menggunakan biaya ya. Terus setiap bisnis memiliki inti produksinya, di mana proses mengubah bahan baku input menghasilkan output. Seperti ini gambarnya ya. Nah, ini adalah sistem operasi. Sebenarnya ini adalah manajemen operasional ya. Tahap pertama adalah ada bahan baku. Setelah itu produk dan fasilitasnya, dibuat desainnya ya, proses produknya, rencana kapasitas dan lokasi kapasitas. Terus kita juga butuh struktur, hubungan pelapor dengan tim. Terus kita juga butuh kontrol dan proses ya, jadi kita butuh adanya manajemen persediaan, produktivitas, dan manajemen mutu. Barulah keluar produknya dari bentuk produk atau dalam bentuk layanan ya. Nah, ini dipelajari di manajemen operasional. Nah, ini juga disebut dengan TKM ya. Di operasional juga sangat mempertimbangkan dengan TKM, Total Quality Management ya, sehingga dapat mengontrol dari kualitas tersebut diterima di pasar atau tidak, atau memenuhi syarat atau tidak. Nah, bisa juga menggunakan mutu ISO ya. Jadi ISO sekarang ada yang 1400, 1400, 1900, 2000 berapa ya. Ada yang 14.000, ada yang 9.000. Tergantung ya. Semakin bagus ISO-nya, maka standar dari perusahaan itu juga semakin bagus, dan produk-produk yang dikeluarkannya juga bagus ya. Tapi jika dia di luar dari standar itu, maka kualitas produknya tidak akan terjamin ya, dan akan mengurangi nilai dari produk tersebut. Nah, ini adalah strategi yang teknologi ya, seperti yang singgung tadi ya. Seperti BCA adalah pelapor teknologi ATM. Nah, dampaknya adalah teller pun akan digantikan oleh ATM. Sedangkan ini adalah strategi pemasaran, dimulai dari rekrutmen, pemberian remunerasi, perencanaan, sampai pemutusan hubungan kerja ya. Nah, ini adalah gambaran terakhir strategi perubahan corporate bisnis. Jadi dimulai dari menarik SDM sesuai dengan pelatihan pengembangan. Setelah itu mempertahankan SDM, terus menarik SDM yang sesuai ya, perjalanan pelajaran, rekrutmen, dan penyelesaian. Nah, ini adalah tahapan dalam merekrutmen dari SDM, dan ini akan lebih dijelaskan di SDM ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk functional strategi. Jadi setiap fungsi-fungsi strategi di level low management itu sudah ada, tinggal diimplementasikan ya. Ada 5 ya yang pada umumnya, tapi ini bisa saja ditambah dengan CSR, bisa ditambah dengan divisi lain atau fungsi lain, tergantung dari skop perusahaan tersebut. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton hingga selesai, dan berikan komentar sebagai bukti kehadiran untuk sesi kali ini. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.